Bingung. Lanjut Bu, selanjutnya asuhan kebidanan pada lansia dengan rematik artritis. Pada Nyonya R umur 63 tahun, pengkajian data objektif, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, status emosional stabil. Analisa data Nyonya R dengan artritis reumatik. Ibu mengerti tekanan darah 130/80. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan yang telah diberikan. Yang kedua, memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu untuk membatasi aktivitas dan beristirahat. Ibu mengerti dengan penyuluhan yang diberikan, menganjurkan ibu untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki untuk memperkuat otot di sekitar sendi. Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan. 4, menganjurkan ibu untuk melakukan kompres panas pada sendi yang sakit untuk membantu merelekskan otot dan meredakan nyeri, dan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan. Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang diberikan. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, sayuran hijau dan buah, serta banyak minum air putih. Ibu mengerti dan mau mengikuti saran bidan. Kolaborasi dengan dokter memberikan terapi obat asam mefenamat 3 kali 500 mg, metilprednisolon, ibuprofen 3 kali 400 mg, dan laktas. Menganjurkan ibu untuk rutin memeriksakan kesehatan dan segera menghubungi petugas jika ada tanda-tanda bahaya pada kesehatan ibu. Selanjutnya Bu, asuhan kebidanan pada remaja dengan dysmenorrhea primer. Pada Nona C, umur 16 tahun, kesehatan tidak sedang dan tidak menderita penyakit menular, riwayat kesehatan keluarga tidak ada menderita penyakit menular dan degeneratif, objektif, keadaan baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80, antropometri, berat badan 50 kg, tinggi badan 157, IMT 20,3, wajah tidak pucat, simetris, mata simetris, leher tidak ada pembesaran, dada simetris, genitalia tidak dilakukan pemeriksaan. Nona C umur 16 tahun dengan gangguan reproduksi dysmenorrhea primer. Penata laksanaan tindakan: memberitahu pasien bahwa pasien dalam keadaan baik dan mengalami dysmenorrhea primer. Pasien mendengarkan penjelasan petugas, tetapi pasien masih merasa cemas dengan keadaannya. Menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan, yaitu pasien mengalami nyeri menstruasi yang disebut dysmenorrhea primer. Akan tetapi hal ini normal karena nyeri menstruasi primer timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalan waktu. Penyebabnya tidak jelas, tetapi yang pasti selalu berhubungan dengan pelepasan sel-sel telur ovulasi dan kelenjar indung telur, sehingga dianggap berhubungan dengan keseimbangan hormon. Pasien mengerti dan senang bahwa nyeri yang dirasakan merupakan hal yang normal. Menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau dysmenorrhea primer yang berlebihan, yaitu faktor psikis dan fisik seperti stres, syok, kelelahan, dan kecemasan. Pasien mengerti dan akan menghindari hal-hal yang menimbulkan nyeri berlebihan. Menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyembuhkan nyeri menstruasi, yaitu menghindari stres yang menimbulkan cemasan, memiliki pola makan yang teratur, istirahat cukup, tidak merokok, olahraga, mengurangi konsumsi pada makanan dan minuman yang mengandung kafein. Pasien mengerti dan akan memulai penerapan untuk pencegahan dan mengurangi nyeri menstruasi. Menjelaskan penanganan pada nyeri menstruasi selain terapi obat, yaitu pola hidup sehat, mengkompres pada bagian nyeri dengan menggunakan air hangat, melakukan posisi knichish,
mandi dengan air hangat, memberikan motivasi pada pasien bahwa kondisinya sekarang akan baik-baik saja, dan menganjurkan kepada pasien agar tetap berdoa, memberikan terapi obat peroral guna untuk mengurangi rasa nyeri, memberikan asam efenamid 500 mg 3 kali 1 dan vitamin C 50 mg 2 kali 1, Fe 1 kali 1, B6 3 kali 1, dan melakukan kunjungan jika ada keluhan. Baik, terima kasih. Bu, sudah selesai pembacaan 4 asuhan kebidanan Davina Yunita Saragi, Bu. Mohon. Ya, lanjut, Bu. Di rename namanya. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Agustina Nenggolan, Bu. Iya. Iya. Sudah, Bu Davina. Iya, Bu, sebentar, Bu. Gantian sama Bu Agus. Iya, Bu. Saya share screen kan, Bu. Selamat siang, Bu. Nama saya Agustina Nenggolan, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan asuhan kebidanan yang saya dapat selama praktek. Yang pertama, Bu, asuhan kebidanan apa dulu? Biberlah ya. Iya. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir usia kurang dari 6 jam di Puskesmas Sutradara. Pengkajiannya saya lakukan di tanggal 26 Mei 2022 jam 10.15 WIB. Tanggal pengkajiannya 26 Mei 2022 jam 10.15 WIB oleh Agustina Nenggolan. Yang menjadi di sini keluhannya, Bu. Aduh. Kenapa? Sini. Keluhan utamanya bayinya sulit bernapas, riwayat kesehatan, riwayat perinatal, TMT1, mual-mual dan pusing. TM2 tidak ada, TM3 juga sakit pinggang. Riwayat kesehatannya ibu Maaf, Bu kesehatan. Agustina. Iya, Bu. Ini yang nampak sama saya, ini Bu memaparkan askep lansia, ya kan? Yang di share screen kan sama saya ini sekarang askep lansia. Dengan masalahnya apa ya, Bu? Lansia, Kak. Lansia, iya. Yang saya baca. Di sini lansia, Lansia, Kak, keluar lansia. bab 3 Kak, kita lansia. pagar batu. Iya, Bu, iya. Iya, tadi cara lansia, Kak. Jangan yang baru. Lansia. Sebentar. Ini, kok ini bayi baru lahir? Bentar ya, Bu. Baik. Coba enggak. Udah share screen, Bu, yang bayi baru lahir. Di kami sudah bayi baru lahir, Bu.
Siang, Bu. Siang Bu, di kami yang ter-share screen, saya sudah share screen yang bayi baru lahir Bu. Soalnya ini bayi baru lahir. Udah, Bu. Siang, Bu. Yang di depan saya ini bayi baru lahir usia kurang dari Iya, 6 jam, iya, Bu. Iya, Bu. Iya Bu, benar Bu, Dengan benar Bu. masalahnya apa ini? Iya udah. Masalahnya apa ini, Bu? Masalahnya, Bu. Masalahnya, Bu, sulit bernapas, Bu. Agak megak-megak bayinya, Bu. Saya baca ulang, Bu. Baru data subjektifnya, pemeriksaannya, keadaan umum baik. Pemeriksaan fisik tidak dilakukan lagi karena bayinya dalam keadaan sehat. Analisisnya, Bu, diagnosa bayi baru lahir dengan asfiksia ringan. Penata laksanaannya dilakukan jam 10.15. Segera melakukan tindakan resusitasi ringan, Bu, seperti memposisikan kepala bayi dengan sedikit ekstensi dan penolong berdiri di sisi kepala bayi dan bersihkan kepala dari air ketuban. Yang kedua, memiringkan kepala bayi. Yang ketiga, membersihkan mulut dengan kasa yang dibalut pada jari telunjuk. Yang keempat, mengisap cairan dari mulut dan hidung. Yang kelima, melanjutkan nilai status pernapasan. Apabila masih ada tanda asfiksia, caranya dengan menggosok punggung bayi atau melakukan rangsangan taktil. Dari hasil evaluasinya, Bu, saya dapat bayi segera menangis kuat dengan penilaian Apgar skornya 7-9. Baru melakukan antropometri, berat badan bayi 2,8 atau 2.800 gram, panjang badannya 48 cm, dan keadaan anusnya lengkap, Bu, atau baik. Memberikan injeksi PITKA, baru evaluasi paha kiri bayi sudah disuntikan secara IM, baru memberikan bayi kepada ibunya untuk disusui. Lanjut, Udah, apa sekarang? yang kedua. Sekarang lansia. Baik, Bu, saya akan melanjutkan membaca asuhan kebidanan saya yang kedua. Asuhan kebidanan pada lansia di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon. Yang dilakukan Selasa 6 April 2022, tempat Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, yang dikaji oleh Agustina Nenggolan. Riwayat reproduksinya, riwayat menstruasinya, Monarche 11 tahun, warna kulit merah, siklus haidnya dulu 28-30 hari. Bau, tidak mempunyai bau khas. Saya lanjut lagi, Bu. Saya baca semua, Bu. Ini pola kehidupan sehari-hari, pola nutrisi, makanan porsi sedang, kalau minum dia lebih dari 2 liter, eliminasi BAB 1 kali sehari, BAK 8-9 kali sehari. Pola istirahatnya juga masih bagus, Bu. Pola aktivitasnya juga masih bagus, Bu. Personal hygiene-nya juga bagus, Bu, karena ibu itu mandi 2 kali sehari. Pengkajian datanya, kesadaran kompes mentis, yang menjadi masalah di sini, Bu, dari analisa data saya, Bu, lansia dengan hipertensi, Bu, karena
Lansianya Bu, tensinya 140/100. Penata laksanaannya memberikan ibu obat hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, dan ibu sudah mengerti dan ya Bu, dan ibu mengerti dan mau mengikuti apa yang dijelaskan bidan. Yang ketiga itu menganjurkan ibu untuk mengurangi makan garam atau makanan yang asin. Ibu mengerti dan mau mengikuti saran bidan. Yang keempat itu menganjurkan ibu untuk makan makanan seperti sayur dan buah-buahan dan minum air putih yang banyak. Yang kelima itu menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang bulan depan atau jika ada tanda-tanda bahaya pada ibu dan segera datang ke bidan desa atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik Bu, saya akan lanjut ke askep yang ketiga. Asuhan pada ibu nipas fisiologis. Ibu nipas. Asuhan kebidanan pada ibu nipas fisiologis di Puskesmas Sitaratada yang dilaksanakan 26 Mei 2022 pukul 14.30 WIB. Data sejetiknya udah terlampir Bu. Riwayat persalinannya juga baik Bu. Yang menjadi pokok permasalahannya di sini Bu, dari keluhan utamanya nyeri perineum Bu. Yang menjadi penata laksanaan dari keluhan ibu saat nipas Bu, yang pertama itu memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa ibu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik-baik saja, ibu paham dengan kondisi dirinya saat ini. Yang kedua, memberitahu ibu bahwa nyeri perineum adalah hal yang wajar karena pada saat ibu melahirkan ada robekan dan sudah dijahit. Ibu diresepkan asam mefenamat untuk mengurangi rasa sakit dan dimakan 3 kali 1 hari. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu untuk menyusui bayinya tiap 2 kali per jam, sekali 2 jam. Karena semakin sering ibu menyusui maka merangsang pengeluaran ASI dan ASI akan semakin banyak keluar. Baik Bu, saya akan melanjutkan askep saya yang keempat, asuhan kebidanan pada remaja. Asuhan kebidanan pada remaja dengan demam. Keluhannya di sini demam Bu di Puskesmas Sitaratada. Yang menjadi keluhan utama dari remaja tersebut adalah merasa pusing dan lemah. Dan lemah. Dari hasil data sajetiknya Bu, dapat dilihat Bu, ini yang menjadi masalahnya Bu, karena dia sering merasa pusing dan lemah. Dari pola nutrisinya Bu, nutrisi nasi, lauk, sayur selalu dimakan dalam porsi sedikit Bu. Baru penata laksanaan